wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi bacaan kitab kita yang Risalah Rabbil Azim wa Qiyamus Shalah, masih di halaman 74. Ya, pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang rukun fi'ali, ya. Rukun fi'li dan penjelasannya ke bawah. Sampai apa terakhir kemarin? Tulis. Rukun yang keberapa? Sudah habis toh? Rukun yang ke-6, ya. Jadi rukun fi'ali ini ada 6, ya. Pertama itu kemarin berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian ruku disertai dengan tumaknina, sujud disertai juga dengan tumaknina, kemudian i'tidal ya. Jadi jumlahnya 10 telu. Jadi jumlah rukun sholat adalah 13, ya, yang disebutkan di sini. Jadi ia 10 telu ya rega tak dipakai ditelui rukun matampu nama ribu. Jadi yang ke-13 ini, rukun yang ke-13 ini, jadi rukun yang ke-13 ini atau yang terangkum, ya, atau yang terangkum atau tercakup atau yang tercakup ke dalam 3 rukun, ke dalam 3 rukun yang menghimpun semuanya, ke dalam 3 rukun yang menghimpun semuanya, yang ke-13 itu. Jadi rukun yang 13 itu masuk dalam pembagian yang ketiga rukun itu, rukun qalbi, fi'ali, serta qauli, ya. Itu harus diingat itu. Apa tadi? Qalbi, fi'ali, serta qauli. Ada rukun yang hanya di dalam hati saja, ada rukun yang harus diucapkan, dan ada rukun yang ya harus dilakukan oleh anggota tubuh. Qauli, fi'ali, dan qalbi. Nah, yang ke-13 ini tadi kita sudah baca itu masuk dalam ketiga bahagian itu. Masuk ke dalam 3 bahagian rukun tersebut. Ya, dari itu rukun
qalbi, yaitu rukun qalbi, rukun qauli, rukun qauli, dan nia rukun fi'li. Begitupun rukun fi'li. Ya, jadi ke-13 itu terangkum masuk ke dalam 3 rukun qalbi, qauli, dan fi'li tersebut. Kenapa ke-13 ini? Coba perhatikan. Wajibi tatampu manan. Wajibi tatampu manan rilalenna takabbere ihrangi. Rilalenna takabbere ihrangi. Ke semua rukun itu harus wajib masuk ke dalam takbiratul ihram. Ya, jadi ketika kita takbiratul ihram, ke-13 rukun itu yang merupakan inti sholat itu harus masuk dalam takbiratul ihram. Karena itulah sholat. Ya, itulah sholat, intinya sholat. Ya, kita pernah jelaskan sebelumnya yang namanya rukun, ingat, rukun itu inti daripada sesuatu. Kalau dikatakan rukun sholat, berarti intinya sholat. Intinya sholat ada di situ. Nah, ketika kita takbiratul ihram, maka inti daripada sholat itu harus masuk dalam takbiratul ihram. Ya, lagi wajibi tatampu manan rilalanna takabbir ihrangi. Semua rukun sholat itu harus dimasukkan ketika kita sedang takbiratul ihram. Tempat ding riolona, tempat ding rimunrina. Tidak bisa sebelumnya atau tidak boleh sebelumnya, tidak boleh juga setelahnya. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh juga setelahnya. Ya, jadi ya, masih ada penjelasannya sebelahnya itu. Apa yang dimaksud itu? Kenapa harus dikasih masuk itu 13 rukun itu ketika kita takbiratul ihram? Jadi tidak boleh sebelumnya, tidak boleh juga setelahnya. Harus bersamaan ketika takbiratul ihram ke-13 rukun sholat itu dimasukkan di situ. Karena itulah inti sholat. Ya, titik. Ya, lanjut. Narya sunnah itu risesena pangusuluke mukorona, sehingga dinamakanlah mukorona, ya, nanti akan dijelaskan apa itu mukorona. Sehingga dinamakanlah mukorona. Gak bisa jalan. Siapa yang bisa kasih? Tulisannya tuh. Ya. Oh, begitu. Beberapa menit enggak tulis naik, jadi enggak betul, enggak kelihatan tulisannya apa itu mukorona. Ya, narya sunnah mukorona, sehingga dinamakanlah mukorona. Ya, koma.
Natabagi na iyarong mukoranay dua tampu. Dan mukorana itu terbagi dua. Dan mukorana itu terbagi dua. Sehingga mukorana itu terbagi dua. Ya. Sekarang kita lihat apa itu namanya mukorana. Dalam ilmu usul fikih atau dalam ilmu fikih. Yang pertama, al-muqaranatul urfiyah. Namanya al-muqaranatul urfiyah. Tidak nampak ya semua. Al-muqaranatul urfiyah. Ya, penjelasannya saya tulis. Kalau belum tahu tulisannya. Al-muqaranatul urfiyah. Iyadar itu, yaitu apa yang dinamakan muqaranatul urfiyah, yaitu tak dipermanangi iaro sepuluh telu rilalenna takapere ihrangi, ya, yaitu ke-13 rukun sholat itu, ke-13 rukun sholat itu tercakup, ya, tercakup di dalam takbiratul ihram, di dalam takbiratul ihram. Ya, jadi semua rukun sholat itu ternyata harus, ya, tercakup dalam takbiratul ihram ketika kita memulai yang namanya sholat. Masih ingat definisinya sholat yang pernah dulu dibaca itu beberapa waktu yang lalu? As-sholat itu di awalnya, di awal kitab. Apa itu? Qaulun wa af'alun muf ya muftatahatun bit takbiri wa muftatamatun bit taslimi. Perbuatan dan, ya, perbuatan dan bacaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu dimulai dengan takbir, bukan dimulai dengan usolli. Ya. Ada yang salah paham itu. Dikira kalau sudah bilang usolli sudah mulai sholat. Nah, padahal itu belum. Yang namanya sholat takbir. Yang namanya takbir bukan juga angkat tangan ya. Takbir itu bukan angkat tangan. Ada orang salah paham juga. Dia bilang takbir itu ketika angkat tangan, bukan. Orang kalau tidak angkat tangan tidak apa-apa. Yang penting dia takbir. Apa itu takbir? Ya Allah, Akbar, ucapan ya. Jadi takbir itu ucapan, bukan perbuatan. Ya, sudah dibaca sebelumnya, masuk dalam, ya, qauli. Qauli itu takbir. Tidak masuk dalam rukun fi'li. Dia masuk pada rukun yang harus diucapkan, tidak perlu dilakukan, tapi diucapkan. Nah, kita baca nanti berikutnya ini. Nah, itu yang pertama ya, namanya al-muqaranatul urfiyah. Nah, yang kedua, ini masih penjelasannya niat dan takbir. Ada namanya al-muqaranatul haqiqiyah. Kalau tadi itu yang pertama al-muqaranatul urfiyah, yang kedua ada namanya al-muqaranatul haqiqiyah. Nah, tulisannya tidak muncul di layar. Ya, iya itu, yaitu apa yang dimaksud muqaranatul haqiqiyah? Iya itu, yaitu, ya, Abu jirubna paringarange ritelue rokong rilalena takapere ihrange.
Ya, abu jurukna paling ngarange ritelue rokong rilalena takabere iharange. Yang dimaksud al-muqaranatul haqiqiyah yaitu tersambungnya, ya, tersambungnya, ya, ingatan kita, tersambungnya ingatan kita, tersambungnya ingatan kita pada tiga hal, ya, pada tiga hal, pada tiga hal yang wajib, ya, yang wajib di dalam takbiratul ihram, di dalam takbiratul ihram. Ustaz, bisa dihubungi operatornya dan kasih naik sedikit. Karena ada bahasa Arab, ya, tulisan bahasa Arab. Ya, lagi abu jurukna perengarangnya ditelui rokong relena takabir ingrangi. Yang dimaksud al-muqaranatul haqiqiyah yaitu tersambungnya tiga hal yang wajib di dalam takbiratul ihram. Apa itu tiga? Ya, ini harus, ya. Ketika kita takbiratul ihram, nah, di situ kita berniat. Apa itu tiga hal ini? Ya, yang pertama, yang pertama ya, yang pertama ada namanya kosdum, ya. Oh ya, itu ada. Ke atas lagi itu. Nah, itu tulisannya al-muqaranatu urfiyah, al-muqaranatu haqiqiyah. Ya, yang pertama, tiga hal ini yang wajib ada ketika kita takbiratul ihram dalam rangka berniat, niat untuk sholat. Yang pertama ada namanya kasa atau qasdun. Ya, bahasa Bugisnya kasa. Qasdun. Ya, biar ya. Ada namanya qasdun. Kasa, ya, bahasa Bugisnya. Yang kedua ada namanya ta'arrud. Ta'arrudun. Ya, ta'arrud. Nanti dijelaskan, ya. Ini baru disebutkan. Jadi yang pertama namanya qasad, yang kedua ta'arrud, yang ketiga adalah ta'ayyun. 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 Yang pertama adalah qasad, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ta'ayyun. Ta'ayyun. Nah, ketiga hal ini wajib ketika kita takbiratul ihram. Nah, ini panjang lebar dibahas dalam ilmu fikih ini, ya. Saya ingat waktu di pesantren dulu di Alia ini pernah dibaca dalam kitab Fathul Qarib, kalau nggak salah, ya, waktu itu. Itu pernah dibahas ini panjang lebar beberapa waktu pertemuan. Jadi yang pertama harus ada adalah qasdun, yang kedua ta'arrud, dan yang ketiga ta'ayyun. Ya, ta'ayyun. Ya, sekarang kita lihat penjelasannya. Naya riasannya qasdun, naya riasannya qasdun. Adapun yang dimaksud qasdun, ya, yang dimaksud qasdun, iya dari itu maksudata sempajan. Yang dimaksud qasdun
Ianar itu maka data sempajang, yaitu kita katakan sholat. Kita katakan sholat. Ya, harus kita katakan berniat untuk sholat. Ulangi, naya dia sungai kostum, yang dimaksud kostum dalam niat itu, ianar itu makdata sempajang, yaitu kita harus katakan, kita sedang sholat, kita berniat sholat. Ya, tidak boleh kita takbiratul ihram, niat kita puasa, ya. Atau kita takbiratul ihram tapi niat kita mengaji. Harus jelas, saya berniat sholat dan itu dalam hati. Kalau masih diucapkan belum, ya, belum niat itu kalau masih diucapkan. Ada nanti penjelasannya di bawah. Jadi kalau ada orang bilang usolli diucapkan dengan lidah, itu belum niat. Karena itu di luar sholat, ya. Nanti ada di bawahnya. Ya, saya ulangi. Naya dia sengge kostum, ada pun yang dimaksud kostum, ialah itu, yaitu makdata sempajang, yaitu kita ucapkan dalam hati, sholat harus diperjelas. Niatnya untuk sholat, bukan haji, bukan puasa, dan lain-lainnya. Jadi ketika kita berniat sholat. Yang kedua, naya riasannya ta'aruf. Naya riasannya ta'aruf. Yang dimaksud ta'aruf, ialah itu, yaitu ripawarat-waratna riatie paralui. Ripawarat-waratna riatie paralui. Itu harus dipermantap, ya. Harus dipermantap di dalam hati paralui. Bahwa kita sedang sholat fardu. Fardu. Ya, harus diperjelas bahwa kita lagi sholat fardu. Kalau lagi sholat maghrib, tidak boleh niatnya lagi sholat tarawih. Ya, itu harus jelas. Namanya ta'arruf. Ya, saya ulangi. Yang dimaksud ta'arruf ialah itu, yaitu ripawaratna riatie perlu. Ya, harus diperjelas, dipermantap di hati kita perlu bahwa kita lagi sholat fardu. Fardu. Jadi ini yang dibahas sholat fardu, ya. Berarti harus jelas. Tidak boleh abu-abu antara putih dengan hitam. Harus jelas. Lagi sholat fardu atau lagi sholat sunnah. Nah, yang ketiga, nahi riasunnya ta'ayyum. Yang dimaksud ta'ayyum, ya, yang dimaksud ta'ayyum, ya dari itu, yaitu dapat tentunai waktu, harus diperjelas waktunya. Harus diperjelas waktunya. Dapat tentunai waktu, harus diperjelas waktunya. Pada padanna sempajal loroi, seperti misalnya sholat duhur. Ya, saya ulangi, yang dimaksud ta'ayyun yaitu ditentukan waktunya. Ditentukan, harus diperjelas waktunya. Pada padanna sempajal loroi, ya, seperti halnya sholat duhur, sholat di waktu duhur. Jadi tiga ini harus, ya, ketika kita berniat di dalam takbiratul ihram harus ada ini. Apa tadi? Qasdul, ta'arruf, dan ta'ayyun. Ya, baiknya dihafal ini langsung, ya. Diingat langsung. Qasdul, ta'arruf, dan ta'ayyun.
Karena ini penting. Yang namanya qasdun tadi harus jelas bahwa kita lagi ya sholat, bukan puasa, bukan haji. Yang kedua, yang namanya ta'arruf harus jelas apakah dia fardu atau sunnah. Ya, lagi, yang namanya ta'arruf harus jelas fardu atau sunnah. Yang ketiga, yang namanya ta'ayyun harus jelas waktunya. Maghrib kah, isya kah, duhur kah, dan lain-lainnya. Ini harus. Ini rukunnya niat ya. Rukunnya niat. Jadi kalau niat adalah rukun sholat, ada juga rukunnya niat. Nah inilah tiga ini rukunnya niat. Apa? Qasdun, ta'arruf, dan ta'ayyun. Makanya biasa kalau kita sholat, usolli ya. Kalau misalnya dilafalkan niatnya, usolli fardhu dhuhri. Cuma ini yang tiga wajib. Benar kan? Kalau mau melafalkan niat supaya hati-hati kita lebih mantap niatnya, misalnya usolli fardhu dhuhri. Cuma ini yang tiga. Selebihnya itu tidak perlu disebut dalam hati menghadap kiblat, 4 rakaatnya menjadi makmum, tidak perlu. Karena cuma ini yang tiga rukun niat. Saya sengaja sholat, kemudian sholat apa? Sholat duhur misalnya, kemudian waktunya. Duhur, asar harus jelas. Selebihnya itu tidak perlu. Tidak perlu mustaqbil kiblat, tidak perlu arba'a raka'atin atau makmuman, tidak perlu. Nanti kalau belajar usul fikih itu lebih banyak lagi penjelasannya di sana. Ini cuma perkenalan saja. Tapi yang tiga ini harus ya. Ketika kita berniat, dan yang namanya niat tidak mesti berbahasa Arab. Kalau ada orang tidak tahu bahasa Arab, berniat dengan bahasa yang dia pahami. Ada orang cuma bahasa Inggris saja dia tahu, bahasa Indonesia pun tidak tahu. Itu ada ya. Di kampung-kampung yang terpencil di gunung-gunung, banyak nenek-nenek, bapak-bapak misalnya tidak tahu bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Cukup berniat dengan bahasa yang dia paham. Wakatai masuk pajal loro, ya. Wakatai masuk pajal loro, itu sudah niat itu. Tidak perlu disebutkan para karena menjadi makmum menghadap kiblat, karena itu tidak harus ya. Hanya saya sudah ada ini tiga, qasdun, ta'arruf, dan ta'ayyun, maka itu sudah dianggap berniat dan tempatnya di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Kalau ada yang mengucapkan, itu tujuannya saja supaya lebih kuat niatnya di dalam hatinya, dia ucapkan usolli fardhu dhuhri misalnya. Saya sholat fardu duhur. Kalau kita ucapkan juga usolli fardhu dhuhri, coba lihat, adakah kata-kata niat di situ? Tidak ada ya? Ya, tidak ada kata-kata. Seharusnya ada di situ nawaitu misalnya. Nawaitu an usolli atau anwi ya. Saya berniat. Tapi tidak ada. Ya, karena memang cuma itu yang wajib. Ya, cuma itu yang wajib. Qasdun, ta'arruf, dan ta'ayyun. Nah, itu sudah jadi niat. Nah, coba lihat nanti. Masih ada. Lanjut. Naryasunna talwe. Naryasunna talwe. Qasdun, ta'arruf, ta'ayyun. Sehingga disebutlah itu ya sebagai rukunnya niat. Jadi rukunnya niat cuma tiga itu tadi. Al-qasdu,
At-ta'arruf, at-ta'ayyun. Ya, titik. Ini penjelasan berikutnya. Jadi, narik ko tapal lapalengi saldi. Ya, ini penjelasannya. Jadi, ini penting ini. Jadi, kalau dilafatkan, niat itu dilafatkan, misalnya usolli, jadi narik ko tapal lapalengi saldi. Jadi, ketika niat itu dilafatkan, depa riak ke dia riak kalibarakan niat. Itu belum dianggap niat. Belum dianggap niat karena masih diucapkan. Sementara niat itu tidak diucapkan. Niat itu di dalam hati. Ya, lagi. Jadi kalau niat itu didapatkan usolli misalnya debar yang kalebara niat belum dianggap niat, masih lafaz niat. Kenapa? Nasaba yolonamu patakabbere. Nasaba yolonamu patakabbere. Karena itu diucapkan usolli sebelum takbir. Ya. Jadi belum niat kalau masih sebelum takbir itu belum ada. Ya. Cuma lafaz saja. Saya ulangi, nasaba yolonamu patakabbere. Karena itu usolli itu masih sebelum takbiratul ihram. Tadi kan di awal dibilang tidak boleh di awalnya takbir, tidak boleh juga di setelahnya takbir. Jadi harus niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya koma. Ya tosi narko tabacai doaul iftitah. Dan juga apabila dan juga apabila dan juga apabila doa iftitah itu dibaca, apabila doa iftitah itu dibaca, detopa narian kalebaraki niat. Juga tidak dianggap niat sholat. Juga tidak dianggap niat. Kenapa? Nasaba rimumrimnai takabbere. Karena berada di belakang takbiratul ihram. Karena berada di belakangnya takbiratul ihram. Jadi tidak boleh di depannya dan tidak boleh di sebelahnya. Jadi ketika pas mengucapkan Allahu Akbar, di situ kita niat. Niatnya apa itu tadi? Yang tiga. Al-qasdu, at-ta'arruf dengan at-ta'ayyun. Minimal usolli fardhu zuhri. Itu sudah. Jadi pernah dulu ada orang tua di kampung itu, ketika dia sholat, dia bersamaan mengucapkan usolli, usolli. Sekarang bersamaan takbirnya dengan usollinya. Itu tidak boleh ya. Karena dia ucapkan usollinya. Sementara usolli itu belum sholat. Itu masih latihan ya istilahnya. Melatih hati kita untuk berniat dengan ucapan usolli, usolli, usolli. Jadi ketika takbiratul ihram disitulah niat kita sholat. Dimulai dengan Allahu Akbar. Disitulah.
Niat kita, hati kita mengatakan saya berniat sholat isya misalnya. Cukup, tidak perlu ditambah lagi 4 rakaatnya menghadap kiblat. Saya sebagai makmum itu Allah sudah tahu, ya. Istilahnya Allah sudah tahu kamu itu menghadap kiblat, kamu sedang sholat 4 rakaat karena memang isya 4 rakaat dan seterusnya. Ya, titik. Nah ini intinya. Jadi salli lielona takabire jadi jadi ya mengucapkan usolli sebelum takbir, mengucapkan usolli sebelum takbir, koma. Jadi mengucapkan usolli sebelum takbir, takbir ihram maksudnya, sebelum takbir, koma, ammakkoe rimunrinna takabire dan diam, diam setelah takbiratul ihram, diam setelah takbiratul ihram, depa nariasan rokung itu belum dianggap rukun, belum dianggap rukun atau belum dianggap niat. Ya, belum dianggap niat atau rukun. Apa rukun pertama sobat? Niat ya. Dan itu bersamaan dengan rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Jadi kalau ada orang mengatakan usolli, usolli fardhu zuhur misalnya, kemudian dia takbir, ketika dia takbir kosong takbirnya. Dia sekedar bilang Allahu Akbar, tidak ada hatinya bilang saya berniat sholat duhur. Maka itu belum dianggap berniat. Dia cuma mengucapkan niat. Ya, belum dianggap berniat atau belum melakukan rukun sholat yang pertama ketika hanya diucapkan usolli. Tetapi ketika takbirat ihram tidak ada di dalam hatinya, itu tadi yang tiga itu. Al-qasdu wa ta'arruf wa ta'ayyun. Kalau begitu tinggal mengucapkan usolli. Hah? Seperti yang kita pelajari waktu SD. Dihafal semua lafaz niatnya, bahkan ditulis itu bukan lafaz tapi niatnya. Ya, coba lihat di buku-buku agama waktu SD. Niat sholat duhur, sholli fardhu zuhri. Padahal itu bukan niat ya. Itu lafaz ya, yang dibuat oleh ulama kita untuk membantu kita berniat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Kalau itu cuma diucapkan sebelum takbir, maka itu belum dianggap niat. Ya lanjut. Mamuari naripahang madeceng. Semoga kita semua memahami dengan baik. Semoga kita semua memahami dengan baik. Semoga kita memahami dengan baik. Nasabah karena atau sebab atau karena kuniri patat tepana takabiri mapamula rokonna sempajange ya. Karena pada waktu dimulainya takbiratul ihram, pada waktu dimulainya takbiratul ihram,
Mapamula rukunna sempajangnya. Ya, disitulah dimulai rukunnya sholat. Disitulah dimulai rukunnya sholat. Ya, lagi. Ya, memuari dari paham madicing, semoga kita bisa memahami dengan baik. Nasabak kuni ripata tepana takabere mapamula rukunna sempajangnya. Karena ketika kita memulai takbiratul ihram, disitulah ya, rukun sholat. Disitulah bermula rukun sholat. Jadi apapun itu, dengarkan, apapun itu sebelum takbiratul ihram itu belum masuk rukun sholat. Termasuk usolli. Kalau ada orang usolli berkali-kali, itu belum masuk rukun sholat. Karena sholat itu diawali dengan takbir, bukan diawali dengan usolli. Ya, dalam definisi sholat. Jadi ketika Allahu Akbar, disitulah dimulai awal rukun sholat, yaitu niat. Ya. Niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya titik. Lanjut sedikit lagi. Jajiyaro ripal nasolli jajiyaro ripalapanna salli. Jadi ketika niat itu dilafalkan, ketika niat itu dilafalkan dengan usolli, ya, ketika dilafalkan niat itu dengan usolli, rigau engkana takkalupang pelaiwi qasdun ta'arruf serta ta'ayyun, ya, akan tetapi dia lupa, ya, akan tetapi dia lupa, ya, memasukkan qasdun ta'arruf dan ta'ayyun, akan tetapi dia lupa memasukkan qasdun ta'arruf serta ta'ayyun. Maksudnya di dalam takbirnya depa nariak kalebaragi sempajang. Depa nariak kalebaragi sempajang. Maka belum dianggap sholat. Maka belum dianggap sholat. Nah, ini pentingnya ilmu, ya, harus kita pahami baik-baik ketika beribadah. Lagi. Jadi kalau dilafatkan, niat itu dilafatkan dengan usolli, akan tetapi ketika takbiratul ihram lupa memasukkan ini, lupa memasukkan qasdun ta'arruf dan ta'ayyun, maka belum dianggap sholat. Ya, berarti lebih penting yang mana? Lebih penting dalam hati, ya, daripada yang diucapkan. Karena kalau cuma diucapkan usolli, fardal isya misalnya, tetapi tidak diucapkan di dalam hati, itu belum dianggap sholat, belum dianggap niat. Ya, terakhir. Rimakkedanna nabitta sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ya. Karena Nabi kita Muhammad bersabda atau berkata, innamal a'malu binniyat. Majappu amalake yapa nariak kila baraki narap yapa nariak kale baraki nasibawai pinia. Amalan itu nanti dianggap ibadah ketika disertai dengan niat.
amal itu nanti dianggap ibadah, nanti disertai dengan niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Ini ya dalilnya tentang wajibnya berniat dari dalam hati setiap melakukan amal perbuatan. Karena itulah yang membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah, niatnya. Jadi kalau ada orang pergi masjid, dengarkan. Kalau ada orang pergi masjid, tapi di pikirannya itu mau mengambil sandal setelah pulang dari sholat. Yang ada di hatinya itu, mana nanti saya ambil ini, warna putih atau warna hitam. Maka sekalipun dia ruku sujud bukan ibadah namanya. Karena di dalam jiwanya bukan itu yang dimaksud. Tapi sandal. Atau misalnya ada anak muda, ada perempuan sering ke masjid sholat. Karena dia suka sama itu perempuan, akhirnya dia pergi juga sholat. Supaya dilihat. Nah, kalau itu yang dipikiran jadi hatinya, maka dia tidak sholat. Cuma pergi olahraga di masjid. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada berdirinya, ada duduknya seperti olahraga. Karena innamal a'malu binniyat. Harus ada niat. Nah, niat itu tadi. Al-qasdu at-ta'arruf at-ta'ayyun. Itu intinya niat. Kalau sudah ada itu, biar tidak berkata-kata, Allah sudah catat bahwa dia sudah berniat. Jadi tidak bisa diucapkan. Ada itu di sosial media, laki-laki tidak Iya, laki-laki katanya tidak bercerita, tidak berkata-kata, tapi langsung langsung melakukan. Tidak bilang usolli, tapi langsung sholat. Ada orang bilang usolli usolli, tapi di hatinya tidak mau sholat. Cuma di mulutnya bilang usolli. Ya, ingat itu ya, langsung hafal. Yang namanya niat harus ada al-qasdu, at-ta'arruf, dan at-ta'ayyum. Itu rukunnya niat itu. Ketika nanti belajar kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang tebal, itu di situ banyak dijelaskan tentang ini. Panjang pembahasannya. Makanya ada ulama mengatakan tidak boleh mengucapkan melafazkan niat, ya. Ada itu pasti nanti ketemu. Kalau belajar fikih, ada di kitab-kitab tidak boleh melafazkan usolli fardal isya'i misalnya. Kenapa? Karena memang tidak pernah Nabi ucapkan. Sahabat tidak pernah ucapkan seperti itu. Nabi cuma mengatakan innamal a'malu binniyat. Tapi setelah ulama mengkaji, muncullah itu kaidah-kaidah seperti yang akan kita baca berikutnya. Bahwa niat itu harus seperti ini. Ya, ada pertanyaan sebelum ditutup. Tadi waktu ke masjid sini, apa niatnya dalam hati? Mau sholat dan ya mau belajar. Diucapkan atau tidak? Ada tadi sini mengumumkan pakai mic. Saya berniat ke masjid, sholat dan mengaji. Kan tidak ada tuh. Itu artinya niat itu tidak perlu diucapkan. Atau misalnya ada yang mau sedekah, kasih masuk uang di celengan di masjid. Kan tidak ada yang bilang, lihat kan, saya berniat sedekah 10.000 misalnya. Tidak ada. Niat itu ada dalam hati. Bapak kita tidak tahu apa niat kita. Ibu kita tidak tahu. Cuma kita dan Allah yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Malaikat itu tidak tahu apa yang kita niatkan. Malaikat cuma mencatat apa yang kita kerjakan. Tapi niat kita tidak.
Ya, jadi perbaiki ya niatnya. Bahkan nanti ya, atau sudah pernah baca itu hadisnya, siapa yang menuntut ilmu, ya kan? Siapa yang sekolah, menuntut ilmu, mencari ilmu, niatnya hanya untuk tujuan dunia, ingin mendapatkan uang, pangkat, jabatan, dan seterusnya. Cuma itu di pikirannya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Menciumnya saja tidak, apalagi masuk surga. Coba bahayanya ya. Sekolah tinggi-tinggi, tapi tidak ada manfaatnya di akhirat. Cuma sampai di dunia saja. Makanya sebelum sekolah diperbaiki niatnya. Al-qasdu wa ta'arruf wa ta'ayyun. Apa niatnya orang kalau belajar? Hah? Apa niatnya ketika masuk ke sini? Hah? Sebelum itu tuh, apa niatnya? Coba. Apa niatnya waktu masuk di pesantren? Enggak, yang lebih spesifik lagi. Ya? Ada dibahas di kitab Ta'limul Muta'allim itu. Apa di niat kita ketika kita mau belajar? Apa yang ada di hati kita? Ya, saya sebutkan dua saja. Nanti cari sendiri di kitab Ta'lim Al-Muta'allim ada itu. Bagi seorang pelajar supaya niatnya bernilai apa? Belajarnya bernilai ibadah ada dua yang mesti kita niatkan dalam hati. Yang pertama, dengarkan, bisa dicatat. Yang pertama, untuk menghilangkan kebodohan, untuk menghilangkan kebodohan kita. Kan awalnya tidak tahu kan? Awalnya tidak ada yang kita tahu. Setelah belajar, akhirnya kita tahu sedikit demi sedikit. Nah, itu harus diniatkan itu, ya Allah. Saya berniat untuk menghilangkan kebodohan saya. Yang tadinya tidak tahu membaca Al-Fatihah dengan baik, akhirnya bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Sebenarnya banyak, banyak. Tapi ini cukup dua saja yang saya sebutkan. Yang pertama, menghilangkan kebodohan sendiri, diri kita sendiri. Yang kedua, menghilangkan kebodohan orang lain, keluarga kita misalnya. Kita ajarkan apa yang kita pernah pelajari di pesantren, kita ajarkan. Nanti cari sendiri itu ada banyak hal-hal yang seharusnya ada di dalam hati kita ketika mulai belajar. Itu ada secara berturut-turut di kitab Ta'limul Muta'allim di bab niat. Ya, nanti dilanjut lagi ya pada pertemuan berikutnya. Halaman 76. Enggak ada pertanyaan. Ya, jadi itu yang paling harus diingat. Sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Harus dihafal mati itu. Bukan diawali dengan usolli, tapi takbir. Apapun yang dilakukan sebelum takbir itu belum sholat. Belum dianggap sholat. Sehingga ucapan usolli fardal maghrib misalnya belum dianggap sholat. Itu masuk di luar sholat.
Ya, nanti dilanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.